Selamat pagi adik-adik, Xiaobeng Yo, Ciao Sang Hao. Bertemu kembali dengan kakak di ibadah online Komisi Anak GKT 3. Nimen hao ma, lao se henxiang henxiang nimen. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap kita semua baik-baik, sehat, dan bahagia. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih memberikan kesempatan kami untuk datang kembali dalam hadirat-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memuliakan dan memuji nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak di rumah beserta keluarga agar dapat mendengarkan ibadah online ini dengan baik, sehat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kira-kira kakak memakai baju dari negara mana ya? Iya betul, kakak memakai baju khas Tiongkok. Pada bulan Juni ini kita memperingati bulan misi. Kata misi artinya mengutus. Tuhan pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya kita sebagai anak Tuhan diutus untuk menjadi saksi Tuhan lewat hidup kita sehari-hari. Nah, untuk memperingati bulan misi ini, kita akan beribadah dengan nuansa dari negara lain atau suku bangsa Indonesia. Hari ini kita beribadah dengan nuansa khas Tiongkok. Kita juga akan memuji Tuhan dengan bahasa Mandarin supaya adik-adik juga lebih mengenal negara Tiongkok. Yuk kita bersama-sama melihat sedikit ulasan tentang negara Tiongkok ya.
Nah, itu tadi sekilas info tentang negara Tiongkok. Di Tiongkok ternyata juga ada orang-orang Kristen ya, seperti kita adik-adik di Indonesia. Mereka juga sama-sama membaca Alkitab, pergi ke gereja, dan juga memuji Tuhan. Kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus mencintai semua anak di dunia. Nah, kita bersama-sama nyanyikan yuk. Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. 耶稣喜爱我们小孩，世上所有的小孩，红中黄酒和一百，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。耶稣sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, sayang kamu, sayang semua. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, saat ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk terlebih dahulu membaca ayat mas kita. Nah, untuk hari ini ayat mas yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12a. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12a. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Yuk kita baca sekali lagi. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12a. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Wah, sudah pandai-pandai. Ayat mas yang kita baca barusan adalah perkataan Petrus pada saat bersaksi tentang Kristus di hadapan orang banyak. Wah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sajalah adanya keselamatan dan pengampunan dosa. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, pintar, kaya, atau pandai, tetapi karena percaya kepada Yesus. Nah, Yesuslah satu-satunya yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Sungguh bahagia ya adik-adik jika semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memuji Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita sebagai anak-anak Tuhan juga memuji Tuhan? Kakak ajak kita nyanyi bersama-sama yuk. Papa
adik-adik, kita adalah utusan Tuhan di dunia. Jadi kita harus menjalankan misi Tuhan untuk menjadi saksi Kristus lewat hidup kita. Bahkan ada orang yang secara khusus melakukan pekerjaan misi yang disebut misionaris. Wah, apa itu misionaris? Misionaris ini memberitakan Injil firman Tuhan di negara-negara yang jauh, kota dan desa-desa yang jauh. Nah, ada seorang misionaris yang berasal dari Tiongkok, namanya John Sung. Nah, Bapak John Sung ini memutuskan untuk mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, bersekolah Alkitab dan menjadi misionaris, menjadi orang yang mengabarkan Injil ke berbagai negara, termasuk Indonesia juga loh. Nah, Bapak John Sung ini pernah datang ke Pulau Jawa, termasuk kota Surabaya, untuk melakukan penginjilan pada tahun 1939. Banyak orang di Surabaya yang mendengarkan khotbah Bapak John Sung dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang percaya juga ikut pelayanan pekabaran Injil Bapak John Sung juga. Dan beberapa dari orang-orang tersebut juga mendirikan gereja-gereja di Pulau Jawa, termasuk gereja kita, GKT, Gereja Kristus Tuhan. Dengan adanya misionaris, orang-orang seperti Bapak John Sung ini, firman Tuhan bisa didengar oleh orang-orang yang ada di negara lain, di kota atau desa-desa yang jauh sekali. Sehingga banyak orang yang berdosa dan tidak kenal Tuhan bisa percaya dan diselamatkan. Wah, kita pasti merasa bersyukur ya adik-adik atas kasih Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Kasih Padaku dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa siapkan hati ya, duduk dan tenang. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Nah, adik-adik, ayo sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu bagi kami, untuk keluarga kami, dan Tuhan kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah online sekolah minggu. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan tolong penuhi kami dengan Roh Kudus supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Nah, adik-adik, coba sekarang kita mau buka Alkitab dulu. Kita mau baca ayat mas kita hari ini. Yuk, buka dulu ya di Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Coba, belum ketemu? Bantu papa mama. Ini adik-adiknya belum bisa buka Alkitab. Coba ya, buka Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12a. Sudah ketemu? Kita baca ya ayat mas kita ya. Sudah ketemu? Ayo kita baca ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, yaitu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan 50 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematian, pada hari itu murid-murid Yesus dan pengikut-pengikutnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Dan tiba-tiba terdengar bunyi seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lalu tampaklah lidah-lidah nyala api yang hinggap pada kepala mereka masing-masing. Lidah api ada di kepala murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tetapi rambut dan kepala mereka tidak terbakar, adik-adik. Seketika itu juga, murid-murid Tuhan Yesus bisa berkata-kata dalam berbagai macam bahasa manusia. Bahasa Mesir, Iran, Libya, Yunani, dan lain sebagainya. Sungguh merupakan peristiwa yang ajaib ya adik-adik. Saat itu di Yerusalem banyak orang dari berbagai daerah dan bangsa yang datang untuk beribadah. Mereka semua sangat heran. Mereka berkata-kata satu dengan yang lain. Mereka adalah murid Yesus. Iya, betul. Mereka orang-orang Galilea. Bagaimana mungkin mereka bisa lancar berbicara dalam dialek bahasa kita? Ajaib, mereka bisa berbicara bahasa Mesir, Iran, Yunani. Semua orang pendatang itu berbicara satu dengan yang lain dengan heran dan takjub. Adik-adik, apakah yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus itu? Mereka berbicara tentang firman Tuhan dalam berbagai macam dialek dan bahasa manusia. Ini adalah sebuah peristiwa ajaib yang telah Tuhan lakukan pada hari Pentakosta. Murid-murid Tuhan Yesus ditolong oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa manusia dan mereka menjadi berani memberitakan Injil. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saat orang-orang itu masih keheranan, Petrus segera bangkit berdiri dan mulai bersaksi untuk memberitakan Injil kepada orang banyak itu. Kata Petrus kepada mereka, Yesus yang dari Nazaret, yang telah disalibkan dan yang telah bangkit. Ia adalah Tuhan dan Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Siapa saja yang berseru kepada Tuhan dan bertobat, maka ia akan diselamatkan. Ketika orang banyak itu mendengarkan kata-kata Petrus, hati mereka sangat terharu dan bersukacita. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, maka kamu akan diselamatkan." Pada hari Pentakosta itu, kira-kira ada 3.000 orang percaya dan dibaptis. Dibaptis adalah tanda bahwa kita percaya dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Dan sejak saat itu kita menjadi
milik Kristus. Semua orang percaya disebut sebagai keluarga Allah. Walau berbeda orang tua, berbeda rumah, berlainan kota dan bangsa, mereka semua adalah satu keluarga Allah. Dan mereka semua adalah anak-anak Tuhan. Sebagai keluarga Allah, mereka hidup saling mengasihi dan menolong, berkumpul, beribadah bersama, sambil memuji Tuhan, bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, berdoa, dan juga makan bersama dengan hati yang gembira. Mereka mau membagikan milik mereka kepada orang lain yang membutuhkan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mereka semakin hari semakin disukai banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Hari Pentakosta memulai misi pemberitaan Injil firman Tuhan kepada semua orang dan semua bangsa. Seperti Bapak Petrus ya adik-adik ya, dengan berani bersaksi memberitakan Injil kepada orang banyak yang datang dari berbagai bangsa. Setelah hari Pentakosta sampai hari ini, Injil telah diberitakan di seluruh bangsa dan suku yang ada di bumi ini. Spanyol, Turki, India, Amerika, Cina, bahkan sampai ke Indonesia dan seluruh bumi. Kita memperingati bulan misi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa dan semua orang. Tuhan mengasihi kita semua. Tugas kita sebagai anak Tuhan adalah menjadi saksi Kristus. Kita bisa bersaksi melalui perbuatan dan perkataan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita tahu bahwa hari turunnya Roh Kudus disebut dengan hari Pentakosta. Coba ulangi kayak Kak Rinda, hari apa? Pentakosta. Betul, hari peringatan turunnya Roh Kudus disebut dengan hari Pentakosta. Di Alkitab dikatakan adik-adik, murid-murid berani memberitakan Injil walau banyak tantangannya. Karena apa? Karena tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus. Itu juga yang dilakukan oleh para misionaris. Mereka memberitakan Injil. Seperti kisah siapa tadi? Bapak Jonsung. Bapak Jonsung misionaris asal dari China. Dia memberitakan Injil ke banyak negara-negara termasuk Indonesia. Supaya banyak orang yang mendengar tentang Injil kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau ditanya nih, Kak Rinda, kira-kira aku juga punya Roh Kudus enggak ya? Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus yang selalu menuntun, yang selalu menolong untuk kita melakukan perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan, Kak Rinda? Perintah Tuhan itu kasihilah sesamamu. Lah, sesamamu itu siapa, Kak Rinda? Ayo adik-adik, sesamamu itu siapa saja? Coba, orang-orang terdekat kita. Apa? Keluarga, betul. Nah, keluarga kita, papa, mama, kakak, adik, siapa lagi? Kakek, nenek, om, tante. Betul. Selain itu, sesamamu adalah teman-teman adik-adik. Nah, terus gimana Kak Rinda melakukan perintah Tuhan kasihilah sesama? Tentunya kita bisa saling berbagi makanan,
meminjamkan mainan, meminjamkan barang kepunyaan kita. Terus apa? Saling membantu, saling memperhatikan, tidak cepat marah, memaafkan, dan mendoakan. Adik-adik, Allah memberi Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu berarti sesama orang percaya adalah keluarga Allah. Hah, keluarga Allah Kak Rinda? Tapi kan dia bukan saudaraku. Loh, coba Kak Rinda tadi bilang apa? Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut keluarga Allah. Keluarga Allah itu berarti cuma keluargaku aja Kak Rinda? Atau teman-teman yang di gereja aja? Yang di Malang aja Kak Rinda? Loh, Kak Rinda, saudaraku tinggalnya di Surabaya. Saudaraku ada yang di Jakarta Kak Rinda. Keluarganya Mama tinggalnya di Bali. Ada yang di Kalimantan. Terus keluarganya Papa ada yang tinggal di luar negeri Kak Rinda. Berarti adik-adik, semua orang Kristen, semua orang percaya kepada Tuhan adalah keluarga. Walaupun itu keluarganya Mama, keluarganya Papa, atau yang bukan keluarga kita. Tapi mereka orang-orang seperti di China yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di Amerika yang percaya kepada Tuhan Yesus juga disebut keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, kita adik-adik punya tugas. Apa itu? Tadi mengasihi sesama kita dan juga memperhatikan mereka. Jadi walaupun mungkin kita, Kak Rinda kan jauh, aku gak kenal itu mereka, kita bisa mendoakan mereka adik-adik. Kita bisa berdoa juga untuk para misionaris yang memberitakan Injil supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan tentunya menjadi keluarga Allah dimeteraikan Roh Kudus. Ayo Kak Rinda mau ajak kita berdoa. Kita doakan juga untuk keluarga-keluarga Allah yang ada di luar negeri, yang ada di Bali, yang ada di Kalimantan, di mana lagi? Di Maluku, Ambon. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang terus memenuhi hati kami. Biarlah itu bertumbuh dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, keluarga Allah yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Kami berdoa untuk mereka supaya Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam kondisi yang susah saat ini, wabah corona di mana-mana. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan senantiasa menjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sungguh indah ya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Betapa menyenangkan ya, karena kita semua, setiap orang yang percaya adalah satu keluarga Allah. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara keluarga kita. Mari kita nyanyi bersama-sama sebuah lagu yang berjudul Yesus di dalam rumahku. Yesus 在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah. Senang-senanglah,
tiba saatnya kita harus berpisah. Tetap stay at home ya. Dan selalu taat kepada orang tua di rumah ya. Kakak berharap kita semua bisa segera beribadah bersama-sama lagi di gereja. Kita akan berdoa bersama terlebih dahulu untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu selama proses ibadah hari ini. Berkati pula anak-anak di rumah beserta keluarga. Kami juga berdoa untuk bumi kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang turun tangan sendiri untuk menyembuhkan dan menyelamatkan umat-umat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, sampai berjumpa kembali di ibadah online minggu depan. Cai Chen, Sangti, Cufunimen, God bless you.